Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 8, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 8. Pada bagian mari uji kemampuan kalian. Mengingat soal yang pertama, pada tahapan atau siklus hidup manusia apakah organ reproduksi manusia berkembang pesat? Maka jawabannya adalah pada masa remaja atau pubertas. Jadi pada masa remaja atau pubertas ini merupakan tahapan atau siklus hidup manusia di mana organ reproduksi manusia berkembang dengan pesat. Selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan 3 tahapan dari perkembangan dari telur yang terfertilisasi hingga kelahiran bayi. Maka jawabannya adalah pertama zigot. Zigot akan menjadi embrio, kemudian embrio akan menjadi fetus atau janin. Selanjutnya soal yang ketiga. Sebutkan perubahan secara fisik yang terjadi pada remaja putri ketika mengalami pubertas. Maka jawabannya adalah perubahan secara fisik yang terjadi pada remaja putri ketika mengalami pubertas adalah yang pertama mengalami menstruasi. Kemudian yang kedua, payudara mulai terbentuk. Yang ketiga, bokong dan pinggul membesar dan melebar. Serta yang keempat, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Selanjutnya soal yang keempat. Ini adalah mengaplikasikan konsep. Sebutkan 5 perubahan secara fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki berusia 8 tahun pada 5 tahun ke depan. Maka alternatif jawabannya adalah 5 perubahan secara fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki berusia 8 tahun pada 5 tahun ke depan adalah yang pertama, organ seksnya berkembang. Kemudian yang kedua, reproduksi sperma dimulai. Yang ketiga, rambut-rambut di wajah akan tumbuh. Kemudian yang keempat, rambut ketiak dan kemaluan akan tumbuh. Yang kelima, dada membidang. Sebagai tambahan, untuk yang keenam, suara akan membesar. Serta yang ketujuh, cara berpikir mulai berkembang seperti dewasa, namun belum sepenuhnya bertanggung jawab. Selanjutnya soal yang kelima.
Data di bawah ini menunjukkan tinggi badan seorang anak sejak saat dilahirkan sampai dengan usia 5 tahun. Pada usia 0 tahun, rata-rata tinggi badannya adalah 50 cm. Kemudian pada 1 tahun, rata-rata tinggi badannya 75 cm. Rata-rata ketika 2 tahun tinggi badannya adalah 87 cm. Ketika 3 tahun rata-rata tinggi badannya adalah 95 cm. Ketika usianya 4 tahun rata-rata tinggi badannya adalah 103 cm. Dan ketika usianya 5 tahun rata-rata tinggi badannya adalah 110 cm. Yang A, buatlah grafik garis berdasarkan data di atas. Jangan lupa untuk memberi label untuk X-aksis dan Y-aksis berikut unit yang menyertainya. Jangan lupa untuk memberikan judul untuk grafik tersebut. Maka ini adalah grafik garisnya. Judulnya adalah grafik tinggi badan anak. Di sini yang sebagai X-aksisnya adalah usia dalam tahun. Sedangkan sebagai Y-aksisnya adalah rata-rata tinggi badan dalam sentimeter. Ketika 0 tahun, perhatikan ini adalah 50 cm. Ketika 1 tahun 75 cm. Ketika 2 tahun 87 cm. Ketika 3 tahun adalah 95 cm, ketika 4 tahun 103 cm, dan ketika 5 tahun adalah 110 cm. Jadi ini adalah grafik dari tinggi badan anak tersebut. Selanjutnya pada bagian yang B. Di rentang usia berapa seorang anak mengalami pertumbuhan yang pesat? Maka perhatikan pada grafik. Perubahan tinggi badannya ketika dari 0 ke 1 tahun berarti dari 50 ke 75 cm itu ada perubahan sebesar 25 cm. Kemudian dari usia 1 tahun ke 2 tahun ada perubahan dari 75 cm ke 87 cm, maka selisihnya adalah 12 cm. Kemudian dari 2 tahun ke 3 tahun, perhatikan dari 87 cm naik ke 95 cm, maka perubahan tingginya adalah 8 cm. Kemudian dari 3 tahun ke 4 tahun, berarti dari 95 cm ke 103 cm, maka perubahan tinggi badannya adalah 8 cm. Dan dari 4 tahun ke 5 tahun, berarti dari 103 cm ke 110 cm, maka terjadi perubahan tinggi 7 cm. Maka dari perubahan tinggi tersebut kita dapat simpulkan bahwa seorang anak akan mengalami pertumbuhan yang pesat di usia 0 atau baru lahir hingga usia 1 tahun. Perhatikan di sini ini adalah perubahan tinggi badannya yang paling besar. Selanjutnya yang C. Di usia berapa anak tersebut mencapai tinggi rata-rata 80 cm? Gunakan grafik yang kalian buat untuk menjelaskan jawaban kalian. Perhatikan ini adalah 80 cm. Ketika 80 cm, perhatikan kita tarik ke titik garisnya. Dari 80 cm, kemudian cari ke Y, ke X-aksisnya. Maka X-aksisnya adalah pada 1,5. Jadi 80 cm ini akan dicapai ketika usianya 1,5 tahun. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 halaman 8 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.